Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Akhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita kembali karena tadi sinyal kurang bagus, maka insya Allah kita mudah-mudahan yang ini bisa bersambung. Kita insya Allah ta'ala di malam hari ini akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk ke redaksi Konseling Islam, yaitu ada 4 pertanyaan yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa memberikan jawaban yang benar sesuai dengan ilmu berdasarkan ketentuan yakni kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah kita akan berusaha semampunya untuk bersandar kepada keterangan para ulama di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke redaksi Konseling Islam. Pertanyaan pertama, yakni apakah kita boleh fanatik terhadap salah satu madhab? Bagaimana bila kita berpegang hanya dengan salah satu madhab tertentu? Apakah menyalahi tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka ada pertanyaan yang hampir serupa yang masuk kepada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala, yakni yang terkait dengan masalah ini, bahwa berfanatik kepada satu madhab ada sesuatu yang dilarang, tidak dibenarkan, tidak dibolehkan, kecuali bagi orang yang betul-betul awam. Itu pun bukan berfanatik, namun hanya berpegang kepada satu madhab, dan hendaknya ia juga menanyakan kepada ahlul ilm, orang yang berilmu, agar ia bisa mengetahui mana yang rajih dari pendapat madhab-madhab imam. Beliau mengatakan tidak mengapa seorang bermadhab kepada salah satu dari madhab-madhab imam yang 4, yaitu imam Hanafikah atau madhab Hanafi atau madhab Maliki atau madhab Syafi'i atau madhab Hambali. Akan tapi la yajuzu at-tamassuku bihi fi kulli syai'. Tidak boleh berpegang dengan salah satu dari 4 madhab ini dalam segala hal, baik itu benar ataupun salah. Akan tapi seorang yang penuntut ilmu terutama, ketika yang dur in kana indahu basir, dan ia melihat ketika dia mampu untuk bisa meneliti dan mengetahui kebenaran, maka apabila dia mendapatkan suatu masalah dan al-haq itu ada pada madhab yang lain, yang pendapat yang benar ada pada madhab lain, maka hendaknya dia mengambil yang hak meskipun itu bukan dari madhabnya, karena ketika ia mendapati di dalam madhabnya pendapat tersebut marjuh, yaitu tidak kuat berdasarkan dalil, maka ia tidak boleh memegangi pendapat dari madhabnya, dan dia harus mengambil pendapat yang benar meskipun itu di luar madhabnya. Kalau misalnya dia seorang Hambali, lalu kemudian dia mengambil dari madhab Maliki atau Syafi'i atau Hanafi di dalam satu masalah yang ia melihat bahwa kebenaran ada pada mereka dan dalil ada pada mereka, maka yang wajib baginya adalah mengikuti dari imam-imam madhab ataupun dari fatwa para madhab tersebut yang berada di atas kebenaran, dan dia harus meninggalkan madhabnya yakni dalam perkara tersebut. Sehingga di sini maknanya yang dimaksudkan tidak mengapa seseorang untuk menisbatkan dirinya kepada salah satu dari 4 madhab yang ada. Misalnya dia mengatakan saya adalah seorang Hanafi, atau saya seorang Maliki, atau saya seorang Syafi'i, atau saya seorang Hambali. Akan tapi dia tidak boleh berpegang tegang dengan salah satu dari 4 madhab secara total di dalam semua hal. Dia harus melihat mana yang hak dan mana yang mengikuti dalil dan mana yang benar. Itu yang dia harus pegangi. Dan hendaknya seorang menanyakan kepada ulama dalam masalah yang ia merasa ragu di dalam madhabnya. Dia menanyakan kepada seorang ulama yang dia pandang memiliki ilmu, memiliki keutamaan, dan dia punya sikap wara, yaitu kehati-hatian di dalam berfatwa dan memiliki istiqomah, sehingga mereka ulama-ulama ini dapat menjelaskan kepada kita mengenai perkara yang paling rajih di dalam masalah yang dia bingungkan atau yang dia bimbangkan dalam masalah ketetapannya ini. Dan inilah yang harusnya diikuti oleh setiap muslim, untuk tidak berfanatik kepada salah satu madhab tertentu, karena madhab ini muncul adalah yakni belakangan setelah wafatnya Rasulullah SAW dan para sahabat serta para tabi'in, dan hanya sedikit yakni maknanya bahwa
para imam madhab ini, mereka juga semuanya tidak ada satupun yang menyerukan fanatisme kepada para pengikutnya. Justru para imam madhab, mereka semua menganjurkan kepada umat untuk kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah. Bila mereka, maknanya bila umat mendapati hadis yang sahih dari luar madhabnya, maka para imam madhab ini memerintahkan kepada umat untuk berpegang kepada hadis yang sahih dan tidak berpegang kepada apa yang dikatakan oleh imam madhab tersebut bila memang bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Inilah yang harus dipegangi dan inilah yang dijadikan pijakan di dalam beragama. Jadi kita beragama yaitu bertaklid kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang istilahnya ittiba. Karena dengan mengikuti Nabi berarti kita ittiba. Sedangkan kepada ulama, maka kita ittiba'nya ketika ulama itu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita mengikuti mereka. Bila mereka dalam satu hal menyelisihi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak mengikutinya, namun kita mengambil pendapat dari ulama yang mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya melalui keterangan dari para ulama pula yang mereka menguasai di bidangnya. Hadza wallahu ta'ala alam. Ini penjawab pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana hukumnya menunda bagi waris? Bagaimana hukumnya menunda bagi waris? Maka dalam hal ini ada keterangan, perincian keterangan. Yang pertama, bila mana menunda bagian waris ini disepakati oleh semua ahli waris dan mereka semua adalah termasuk orang-orang yang sudah balik, yang sudah dewasa dan belum membutuhkan, maka yang demikian ini tidak mengapa. Namun bila ada di antara mereka yang merasa membutuhkan dan dia ingin dapat mengambil daripada haknya, maka yang wajib bagi ahli waris yang lainnya untuk mengeluarkan bagian dari saudaranya yang membutuhkan waris tersebut. Adapun bila ada orang yang menolak untuk membagikan warisnya secara mutlak, maka ia dipandang telah berkhianat. Ia dipandang yakni membebani ataupun menghalangi hak dari saudaranya. Karena sungguhnya waris adalah hak bagi ahli waris yang ditinggalkan. Sehingga bila mereka ada yang membutuhkan, maka hendaknya bagiannya untuk diberikan dari bagian dari harta waris yang ditinggalkan oleh si mayat. Hendaknya dibagikan, yaitu dengan seseorang yang mampu dari mereka mengeluarkan nilainya. Atau kalau memang tidak bisa dan mereka semua adalah orang-orang yang tidak mampu, maka hendaknya segera warisan itu dibagikan. Dan bila masih bentuk aset seperti tanah, rumah, atau bangunan, maka hendaknya dijual, kemudian dibagikan kepada ahli warisnya. Dan inilah yang benar, karena waris itu, harta waris itu yang terutama adalah bila artinya telah ditinggalkan oleh pemiliknya, harta tersebut menjadi milik ahli warisnya, dan mereka lebih berhak atas harta itu. Sehingga apabila ada seorang yang misalnya ia tidak mau membagikan warisnya karena dipandang itu sebagai rumah petuah, rumah peninggalan yang penuh kenangan dan tidak ingin menjual, maka dia konsekuensinya harus membeli rumah itu agar harta yang ada artinya nilai rumah itu bisa dibagikan kepada ahli waris. Bila dia tidak mampu, maka tidak boleh dia menghalangi saudaranya untuk mendapatkan bagiannya, karena mereka memiliki hak yang sama dan sesuai dengan ketentuan pembagian waris yang ditetapkan oleh syariat. Hadza wallahu ta'ala a'lam. Maka harus diberikan haknya dan tidak boleh ditunda, karena itu sama dengan yakni menahan hak orang lain, dan itu kedzaliman yang tidak dibenarkan oleh syariat. Hadza wallahu ta'ala a'lam. Kemudian menjawab pertanyaan yang berikutnya, yaitu penjelasan tentang dalil kita terbebas dari sifat munafik bila sholat berjamaah selama 40 hari tanpa ketinggalan takbir pertama.
Apakah harus genap tanpa ketinggalan satu pun? Bagaimana bila setelah 40 hari ternyata kita tidak bisa menjaganya? Nah, tayyib. Hadis ini hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu di dalam riwayat Imam Tirmidzi, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Sunan Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutibat lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq." Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Kahil, sahabat Nabi Abu Kahil, dan juga diriwayatkan pula oleh sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma jami'an. Maka hadis ini diriwayatkan oleh 3 orang sahabat Nabi, Anas bin Malik, Abu Kahil, dan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhum ajmain. Yang dalam hadis ini diterangkan, barang siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari, 40 hari ini 40 hari 40 malam, yakni 5 waktunya, fi jama'atin yudrikut takbiratul ula, dan ia mendapati takbiratul ihramnya imam. Takbiratul ula itu takbiratul ihramnya imam. Maka bila dia selama 40 hari tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam, kutibat lahu bara'atani, dia akan ditulis yakni terbebas dari 2 bara'atani minan nar, yaitu terbebas dari 2 hal. Yang pertama, bara'atun minan nar, ia terbebaskan dari ancaman siksa neraka, dan yang kedua, bara'atun minan nifaq, terbebaskan dari sifat kemunafikan. Terbebaskan dari neraka, yakni mafhumnya bahwa orang itu insyaallah taala akan dijaga oleh Allah, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak masuk ke dalam neraka. Sekiranya dia berbuat dosa, maka itu dosa-dosa yang kecil yang kemudian Allah akan berinya taufik untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga ia meninggal dalam keadaan tidak mengemban suatu dosa. Kemudian terbebaskan dari kemunafikan, yaitu seperti terangkan di sini bara'atun minan nifaq, yang tersebut kebebas dari kemunafikan di dalam hadis ini sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama tafsir atau para ulama hadis, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada hambanya ini, yakni yang menjaga sholat selama 40 hari 40 malam dan selalu mendapati takbiratul ihramnya imam, yaitu memiliki keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah, ikhlas di dalam beramal, dan Allah akan menjauhkan ia dari amalan orang munafik, sehingga ia terjaga tidak melakukan amalan orang munafik. Sebagaimana juga tersebut di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi, syarah dari Sunan At-Tirmidzi, bara'atun minan nifaq, berkata At-Tayyibi, ayu aminu fid dunya ayya'mala amalal munafik. Allah akan memeliharanya di dunia ini untuk tidak beramal dengan amalan orang munafik. Wa yuwaffiquhu li amali ahli ikhlas, dan Allah akan memberinya taufik untuk hambanya ini selalu beramal yakni dengan amalan ahlul ikhlas, orang-orang yang ikhlas di dalam mengamalkannya. Wa fil akhirah, dan di akhirat nanti, yu'amminhu mimma yu'adzibuhul munafik, Allah akan menjaganya dari adab yang Allah timpakan kepada orang munafik. Wa yashhadu lahu bi annahu ghairu munafik, dan Allah akan memberikan kesaksian kepada hambanya ini bahwa dia bukan orang munafik, yakni maksudnya bi annal munafikin, yaitu bahwa orang-orang munafik itu idza qamu ila sholati qamu kusala, apabila mereka hendak mengerjakan sholat, maka mereka tidak mengerjakannya kecuali dalam keadaan malas-malasan. Wa halu hada bikhilafim, sedangkan orang yang menjaga sholatnya berjamaah 40 hari 40 malam, mendapati takbiratul ihramnya imam, maka dia tidak akan terjatuh kepada kondisi seperti orang munafik ini yang sholatnya dilakukan dengan cara malas-malasan. Demikian ini yang tersebut di dalam kitab Al-Mirqat. Intaha. Namun yang perlu ketahui, bila mana seorang tidak mendapati atau tidak mampu, bukan berarti orang ini pasti munafik, tidak. Namun dia ketinggalan fadilah yang besar di dalam sholat berjamaah. Dan sungguh telah banyak kisah dari orang-orang saleh
baik di zaman kita maupun zaman-zaman sebelum kita terdahulu dari ulama salaf, yakni bahwa seorang kadang mereka sampai menjaga takbiratul ihramnya imam sampai 40 tahun, 50 tahun. Bahkan ada seseorang yang dia tidak pernah terhalang dari punggungnya imam selama 40 tahun. Ini menunjukkan bahwa ia tidak pernah meninggalkan jamaah dan selalu mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Bahkan juga diriwayatkan bahwa seseorang ia tidak pernah ketinggalan azan. Sehingga maknanya ketika azan dikumandangkan ia sudah berada di dalam masjid. Dan ini tidak hanya 1 hari 2 hari, bahkan disebutkan sampai puluhan tahun. Ini sungguh orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah saya mendengar keterangan dari seorang syekh, kalau tidak salah Syekh Suhaimi hafizahullah ta'ala, beliau menerangkan bahwa sungguh orang yang mampu menjaga sholat 5 waktunya, yaitu di belakang imam dengan mendapati takbiratul ihram pertamanya, maka Allah akan memudahkan baginya untuk bisa menjaga sholat 5 waktunya berjamaah selalu. Artinya di kebanyakan waktu, kecuali dari udzur-udzur yang syar'i saja, seperti sakit atau melakukan safar, yang hal ini tidak mungkin dihindarkan pada sebagian keadaan. Namun bahwa orang itu yang benar-benar bisa mengamalkan ini, ia insyaallah ta'ala sebagaimana janji Rasul SAW akan terhindar dari sifat kemunafikan, sehingga tidak ada sifat-sifat kemunafikan di dalam hatinya. Dan ini merupakan suatu karunia yang agung bagi orang-orang yang mendapatkan yakni kesempatan untuk bisa mengamalkan yang demikian ini. Hadza wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Demikian 3 pertanyaan telah kita lewatkan, dan berikutnya pertanyaan terakhir, yaitu berkaitan Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya bagaimana strategi mendakwai orang tua yang kejawen. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Yang patut kita ketahui pertama bahwa kewajiban berdakwah itu ada pada setiap individu. Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun hanya 1 ayat. Dan setiap kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengajak kebaikan kepada siapa yang ada di lingkungan kita, yang terdekat dari lingkungan kita, terutama kedua orang tua kita dan saudara-saudara atau kerabat kita. Namun bahwa tidak setiap seruan itu tidak setiap seruan itu akan dipenuhi atau akan disambut dengan baik. Tidak semua ajakan itu akan disambut dengan baik. Namun di sini kewajiban kita adalah pertama berusaha berdakwah. Kemudian soal hidayah kita kembalikan kepada Allah. Oleh karena itu kita wajib dalam hal ini yang pertama adalah berdoa, memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang tua kita yang mungkin masih belum mengenal agama dengan baik. Dengan penuh ketulusan, kesabaran, penuh dengan harapan, dengan meyakini bahwa Allah akan mendengar, mengijabahi doa kita. Maka dengan berdoa ini menunjukkan wujud tawakal kita kepada Allah, bersandarnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kemudian mereka menjadi muslim, seperti suku Daus yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendoakan suku Daus diminta oleh salah satu kaumnya agar mendoakan kebinasaan karena Tufail bin Daus ini telah mengajak kaumnya untuk beragama Islam, menerima Islam, namun mereka menolak. Sampai berulang kali, sampai akhirnya timbul kekesalan dan kemarahan, datang kepada Nabi dan meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, sungguhnya aku telah menyeru kepada kaumku, suku Daus, agar beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, namun mereka menolak. Maka doakan kebinasakan buat mereka, ya Allah, ya Rasulullah. Maka Nabi SAW menghadap ke kiblat dan menengadahkan kedua tangannya, maka orang-orang sudah menyangka sungguh binasa suku Daus. Ternyata Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Ya Allah,
berilah hidayah kepada suku Daus dan datangkanlah mereka, yakni dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan benarlah kemudian setelah itu Tufail bin ad-Dausi pulang ke kampungnya, menyeru kepada kaumnya dengan kelemah lembutan, dan mereka pun menyambut dakwah Islam dengan baik itu. Maka di sini yang terutama sabar, dan terus-menerus dengan cara dakwah itu harus dibarengi dengan kelemah lembutan, dengan kesantunan, dengan akhlak yang mulia, dengan banyak berbuat baik kepada orang-orang yang kita dakwahi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan beliau rela memberikan 100 unta kepada, atau lebih daripada 100 unta kepada seorang yang belum memeluk Islam, Sofwan bin Umayyah bin Khalaf kalau tidak salah, yang sebenarnya dulunya dia membenci Nabi luar biasa karena termasuk ayahnya Umayyah bin Khalaf yang terbunuh di dalam peperangan Uhud kalau tidak salah. Maka di sini ada kebencian yang mendalam sampai sempat mengutus misannya untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun justru misannya ini ketahuan oleh Nabi. Padahal tidak ada yang mendengar rencana itu kecuali hanya Sofwan bin Umayyah bin Khalaf dan juga misannya ini, saya agak lupa namanya, Jabir atau kalau nggak salah apa Jubair. Kemudian ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga di sini misan dari Sofwan ini kemudian menyatakan Islamnya dan dia tidak kembali, dan kekecewaan Sofwan pun semakin besar sampai akhirnya ketika Fatu Makkah di situ dia sebelum itu pernah sempat menyatakan keinginannya untuk membunuh Nabi atau membenci Nabi, dan ketika Fatu Makkah sampai ia melarikan diri ke Jeddah, mau melarikan diri ke Jeddah karena ingin bebas atau terancam dengan ancaman dari Rasulullah SAW. Namun dengan sepupunya dia diselamatkan. Nah, di sini kemudian Sofwan akhirnya dibawa ke hadapan Nabi dengan perlindungan dari Nabi sendiri SAW atas permintaan sepupunya. Dan Nabi pun memberikan kebebasan kepada Sofwan. Bahkan dalam perang Hunain, Nabi SAW menyewa peralatan perang kepada Sofwan bin Umayyah bin Khalaf, sehingga Sofwan pun ikut dalam perangan, bukan dalam rangka membela Islam karena dia belum Islam, namun dalam rangka menjaga asetnya agar tidak terjatuh ke tangan musuh, karena dia disewa oleh kaum muslimin, maka dia dijaga terus sambil mengikuti perang. Dan ketika perang selesai, Nabi SAW memberikan harta rampasannya begitu besar. Beliau berikan kepada Sofwan untuk melembutkan hatinya. Maka di sini apa hikmahnya? Bahwa kadang Nabi sampai membuang nilai harta yang begitu besar untuk mendapatkan iman seseorang. Artinya untuk bisa seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara yang demikian ini adalah salah satu cara dalam melembutkan hati. Baru ketika hati sudah dilembutkan, dia mengenal kebaikan daripada Islam, kenalkan tentang Allah Azza wa Jal, maka kita juga dalam hal ini harus membekali diri dengan ilmu yang benar tentang tauhid, tentang tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma wa sifat. Kita memahami makna dari nama-nama Allah Azza wa Jal dan bagaimana pengaruh dari nama-nama Allah ini di dalam diri seorang muslim, yakni pengenalannya terhadap Allah Azza wa Jal. Allah yang Rahman, Allah yang Rahim, Allah yang Hakim, yang Aziz, yang Ghafur, yang Sami, dan seterusnya. Maka dengan memberitahukan tentang kemuliaan Allah, kemahakuasaan Allah, dan kesempurnaan Allah dalam semua nama-nama dan sifat-sifat, maka hal ini akan menyentuhkan dengan bukti-bukti alam yang ada bahwa itu semua adalah hasil cipta Allah Azza wa Jal, dan sungguhnya tidak ada pantas bagi seorang untuk menyandingkan sesuatu pun atau seorang pun di sisi Allah di dalam peribadatan. Maka mudah-mudahan di samping hidayah doa tadi, memang kita mohonkan doa, kemudian berbuat baik kepada orang tua, kemudian juga banyak melakukan kebaikan kepada orang tua sehingga dia mau menerima, dan kemudian dakwah yang terus-menerus didasari dengan ilmu. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa menuntun orang tua kita kepada hidayah yang sahih,
hidayah yang benar, agama yang benar, keyakinan yang benar, akidah yang lurus, yang tidak tercampuri dengan kejawen. Dan terutama di sini dipahamkan bahwa agama itu sumbernya dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabinya dan rasul-rasul di setiap zaman, di setiap umat. Dan rasul terakhir yang Allah utus adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir, khatamun nabiyyin wa khatamul mursalin, maka maknanya tidak akan ada lagi nabi. Yang maknanya kalau tidak akan ada lagi nabi, maka berarti ajaran nabi ini sudah sempurna. Kalau ajaran Nabi sudah sempurna, maka sungguh mempelajari agama Nabi ini yang akan memberikan kebahagiaan bagi seorang di dunia dan di akhiratnya. Terus dengan kelemah lembutan. Contoh banyak sebenarnya strategi-strategi yang mungkin bisa dilakukan. Namun yang terpenting tadi, bahwa kita tidak bisa memberi hidayah kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman kepada Nabi SAW ketika beliau mencoba membujuk pamannya Abu Thalib untuk menyatakan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Namun namun pamannya Abu Thalib justru di akhir hayatnya ia memilih untuk beragama dengan agama Abdul Muttalib, yaitu ayahnya. Maka Nabi SAW bersedih hati dan beliau ingin memohonkan ampunan bagi pamannya ini, sampai kemudian Allah turunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberi petunjuk siapa yang engkau suka, akan tapi Allah lah yang memberi petunjuk siapa yang Allah kehendaki. Maka Nabi SAW hanya bisa memohonkan kepada Allah untuk pamannya, yaitu keringanan di dalam azab karena kebaikan-kebaikan yang telah diberikan pamannya di masa hidup Nabi SAW dan di masa beliau menjadi Rasul dan menghadapi berbagai tantangan. Pamannya yang selalu berdiri di belakang Nabi, membela Nabi, maka hal inilah yang dijadikan dasar oleh Nabi untuk memohonkan syafaat bagi pamannya dengan memohon keringanan siksa, namun tidak terbebas dari siksa. Maka di sini ada ibrah yang besar bahwa kita tidak bisa memberi hidayah kepada seorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka izin yang kita harapkan, syafaat yang kita bisa berikan adalah doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang tua kita atau kepada orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Islam dengan baik atau belum mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Maka mudah-mudahan dengan banyak mutolaah dan duduk di majelis ilmu dan kenalkan tentang kebaikan Islam dan juga berbanyak berbuat baik kepada orang tua yang masih kejawen, dengan sedikit demi sedikit menunjukkan tentang tauhid, tentang kekuasaan Allah, tentang kemahaluasan rezeki Allah dan sebagainya, dan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Maka siapapun yang dijadikan sebagai kultus, maka sungguhnya ia juga adalah makhluk Allah, ciptaan Allah yang tidak bisa berbuat apa-apa dan dia tidak memiliki kekuatan apapun, karena Allah lah zat yang maha kuasa, yang maha kuat dan maha menciptakan segala sesuatunya. Maka bersandar kepada Allah itu lebih jelas dan lebih mendapatkan jaminan dibandingkan dengan bersandar kepada selain Allah dan juga kepada keyakinan-keyakinan yang tidak bersandar kepada dalil. Yang terpenting di sini adalah kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa selalu kepada Allah, memohon hidayah bagi orang tua kita dan mengajaknya dengan lemah lembut dan tanpa ada bosan. Jangan pernah bosan, kecuali sampai nyata tegas orang tua menyatakan pengingkarannya, penolakannya. Maka sikap kita seperti sikap Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah menyeru dengan lemah lembut, dengan bahasa yang indah, ya abati, wahai ayahku, dan seterusnya dengan bahasa-bahasa yang lembut. Ketika sudah tidak, maka sampai masih Nabi Ibrahim berharap kepada
Allah untuk bisa mengampuni dosa-dosa ayahnya dan memberinya hidayah. Namun ketika kekufuran itu telah nyata dan ayahnya tetap bersikukuh, maka Nabi Ibrahim berlepas diri dari ayahnya. Maka yang ini yang kita panuti, mereka para nabi yang doa mereka lebih mustajab dari kita. Kadang-kadang Allah uji mereka dengan yang lebih besar dari yang Allah ujikan pada hambanya. Maka tetaplah berharap kepada Allah, bersandar kepada Allah, dan berdoa selalu kepada Allah, dan serahkan semua urusannya kepada Allah Azza wa Jal. Semoga Allah memberikan hidayah kepada orang tua kita dengan baik. Hadza wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Demikian 4 pertanyaan yang masuk ke admin konseling Islam telah dapat kita sampaikan jawabannya. Maka yang benar hanyalah semata-mata dari Allah Azza wa Jal, dan segala kekeliruan, kekurangan, dan kesalahan murni dari diri saya, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesalahan dan dosa-dosa saya, dan karena ketidaksempurnaan saya di dalam menjawab. Hadza minni wal afu minkum wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.